sempurna, dalam arti kata jangan sampai kita lagi trading tapi sedang tidak dalam mood yang bagus ya. Karena sekali lagi trading itu bukan hanya berkaitan dengan analisa, bukan hanya berkaitan dengan fundamental, tapi faktor internal diri kita sendiri juga harus dalam kondisi yang baik. Nah, trading plan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kita tentukan kita mau entry-nya di mana. Ya, entry itu ada dua jenis. Ada entry buy, ada entry sell. Stop loss, ya. Oke, misalnya saya beli, ya, lalu kita tentukan stop lossnya di mana. Biasanya kalau kita beli, stop lossnya berarti biasa di support. Nah, setelah kita menentukan stop loss, baru kita tentukan yang namanya adalah take profit. Contoh, ini itu contoh membuat trading plan yang baik dan benar. Pertama kita tentukan entry dulu, kita analisa, contohnya harga emas nih. Sekarang harga emas 1830 misalnya. Kita analisa kira-kira harga emas ini mau naik atau mau turun. Oh, saya analisa kira-kira harga emas mau naik. Ya kan? Berarti kita ambil posisi buy dong. Ketika kita ambil posisi buy, ya, kita berharap harga naik. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya kita buy lalu harga turun gimana? Pertanyaan gitu kan. Nah, makanya ini kita yang kedua kita harus menentukan stop loss. Stop loss ini mana? Oh, kalau kita buy, ya stop lossnya di sini ada sebuah support. Ya, di sini ada support. Itu 1800. Ya udah, saya pasang stop loss. Ya, stop loss itu di 1800. Oke, ini yang dinamakan dengan risk. Ya, kalau kita beli harga naik ya everybody happy, semua cuan, semua untung. Tapi kalau turun gimana kan gitu kan? Oke. Sekarang setelah kita menentukan sebuah stop loss 1800, berarti dari 1830 ke stop loss itu adalah risknya berarti 30 poin. Ya, barulah kita tentukan take profitnya di mana. Nah, biasanya risk and reward yang baik itu adalah 1:2. Jadi kalau di sini kita risknya 30 poin, ya berarti rewardnya gimana? 30 dikali 2. Ya, berarti hasilnya adalah 60 nih. 60 ditambah 1830. Ya, 1830 tambah 60 sama dengan adalah 1890. Nah, ini kita jadikan sebuah take profit. Nah, ini adalah trading plan yang baik dan benar. Sehingga, ya, andai kata kita di sini kita beli, harga turun, kita rugi paling besar adalah 30 poin. Tapi kalau misalnya harga naik, kita bisa untung sampai 60 poin. Gitu loh. Kenapa? Karena risknya kita sudah tentukan 1 banding rewardnya adalah 2. Jadi itu trading plan yang baik dan benar, teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah kita harus trading pada saat kondisi pasar yang tepat. Jadi menjauh dari kondisi pasar yang tidak ideal juga bijaksana. Ya. Tidak trading ketika Anda tidak merasakan sebuah momen adalah ide yang bagus. Jangan lihat ke pasar untuk membuat Anda merasa lebih baik. Jika Anda tidak naik ke trading, solusinya sederhana, mungkin hanyalah menjauhinya. Jadi gini teman-teman. Jadi sebelum kita trading, ya sebelum kita entry, kita harus menemukan satu momen yang tepat, ya momen yang tepat, timing yang tepat. Karena dalam trading itu ada jam-jam pada saat market tersebut volatile, ya. Jadi tidak bisa teman-teman asal masuk pasar pada saat market tersebut sedang tutup. Ya, seperti teman-teman tahu ya bahwa
market US ya itu bukannya jam 7 malam dia baru volatile. Sementara untuk pound sterling ya itu jam 2 jam 3 sore sama dengan euro aktifnya ya. Nah, untuk Australian dollar dia jam 4 pagi sudah mulai volatile. Untuk jam yen ya, untuk jam yen Jepang itu aktifnya mulai sekitar jam 6 pagi, 6 sampai jam 7 pagi. Karena itu paling dekat dengan waktu Indonesia. Nah, jadi jam-jam tersebutlah di mana kita harus mulai menganalisa satu pasar tersebut. Apabila teman-teman trading gold, ya, teman-teman coba buka pasar gold tersebut itu pada saat market US Open. Biasanya akan lebih volatile. Nah, jadi itulah kita harus perhatikan di mana kita menemukan sebuah momen. Jadi jangan sampai kita masuk pasar pada saat market tersebut sebenarnya di negara mereka belum open atau belum akan banyak terlalu bergerak sehingga ya kita capek nunggunya dan biasanya price actionnya itu juga belum terdeteksi. Jadi itu yang kedua teman-teman. Nah yang ketiga adalah turunkan ukuran trade Anda ya. Jadi pada kasus ini trade baru sederhananya menempatkan diri mereka di sebuah posisi yang mana kemungkinan keberhasilan sama sekali tidak menguntungkan mereka. Menurunkan pengaruh dapat membantu dengan baik mengurangi risiko dari kejadian semacam itu di masa depan. Jadi itu ya teman-teman ya, berkaitan dengan jangan terlalu over trade. Kita harus ini berkaitan dengan yang disebut dengan manajemen risiko. Nah, misalkan teman-teman menggunakan modal $100, maka Andrew bisa menyarankan lot yang ideal yang paling baik ada 0,01 lot. Tapi apabila teman-teman menggunakan modal $1.000, teman-teman boleh menggunakan 0,1 lot. Nah, apabila teman-teman menggunakan modal $10.000 ya, maka teman-teman boleh maksimal menggunakan 1 lot sekali entry. Apabila teman-teman menggunakan lot lebih dari itu, maka itu bisa katakan itu adalah overtrade. Dan itu juga harus dihindari buat trader-trader apalagi yang pemula karena apabila kita mengalami sebuah overtrade, kalau harga naik tentu kita profit banyak. Kalau harga turun, nah teman-teman pasti kan nggak bisa antisipasi, apalagi yang pemula. Ya, makanya disarankan buat teman-teman harus mengerti sebuah manajemen risiko yang baik dan benar. Jangan asal entry, jangan asal kita buy sell dengan jumlah lot yang teman-teman belum paham tentang manajemen risiko tersebut. Ya. Nah yang keempat adalah menetapkan rencana trading atau trading plan dan jurnal trading. Nah, hasil di antara trader baru yang menggunakan rencana trading dan orang yang tidak bisa menjadi substansial komplikasi rencana trading adalah langkah awal untuk memecahkan emosi trading. Tapi sayangnya rencana trading tidak akan sepenuhnya menghilangkan efek dari emosi ini. Menjaga jurnal trading forex mungkin akan membantu. Jadi begini teman-teman ya. Jadi dalam kita setiap melakukan trading, ya kita harus selalu mengevaluasi. Andrew tulis lagi Pak. Tadi trading plan Andrew udah jelasin ya. Oke, sekarang Andrew akan membahas mengenai jurnal trading. Ya. Jurnal trading ini adalah catatan pribadi kita dalam melakukan sebuah transaksi. Ya, walaupun sebenarnya semua transaksi kita sudah tercatat secara otomatis dalam sebuah sistem MetaTrader. Tetapi, Andrew sarankan teman-teman apalagi yang pemula, Andrew sarankan teman-teman mempunyai buku khusus, ya, buku. Nah, buku catatan, ya. Gunanya untuk apa buku ini? Kita mencatat, ya, semua transaksi. Kita mencatat, baik itu transaksi yang profit ataupun yang loss, ya. Gunanya apa? Ketika kita profit dan loss, kita bisa melakukan evaluasi. Kita evaluasi. Kalau memang kita mendapatkan profit, ya kita evaluasi. Kenapa hasilnya bisa profit? Oh, karena saya menggunakan RSI, misalnya. Karena saya menggunakan parabolic SAR, ya. Karena kita menggunakan strategi. Nah, apabila kita ketemu dengan loss juga, kita juga harus evaluasi. Oh, kenapa lossnya? Oh, karena saya tidak pakai stop loss. Ya, kenapa saya loss? Karena saya menggunakan strategi yang salah. Kenapa saya loss? Oh, karena data yang buruk. Jadi jurnal ini ya adalah tempat kita untuk evaluasi. Kita harus mengecek kenapa harga profit, kenapa harga loss. Kalau profit kita terusin, ya.
Tapi kalau loss, ya kita harus lihat, oh penyebab lossnya ini. Oh saya loss karena ini. Nah makanya harus diperhatikan mengenai pentingnya sebuah jurnal. Sekali lagi ya, jurnal ini memang secara sistem sudah dicatat dalam statement MetaTrader. Tetapi teman-teman harus mempunyai buku atau sebuah catatan, coret-coretan untuk evaluasi pribadi. Karena di MetaTrader kan kita nggak bisa coret-coret. Tapi kalau kita punya buku, ya, bahkan Andrew dalam menjelaskan hal ini aja, Andrew kan coret-coret nih. Nah, teman-teman akan mendapatkan visual yang jelas. Sekali lagi, baik itu posisi yang profit maupun posisi yang loss, teman-teman harus catat. Jadi itu. Yang kelima adalah santai ya. Jadi dalam trading itu kita harus santai dan menikmati trading ya. Jadi Anda akan jauh lebih siap untuk merespon dengan rasional dalam semua kondisi pasar. Jadi dalam trading pun kita harus dalam kondisi yang santai. Tidak boleh dalam kondisi yang moodnya kurang bagus, kondisi yang moodnya lagi jelek ya, kita lagi mikirin sesuatu, anak di rumah lagi masalah, istri di rumah kita lagi bertengkar ya. Tentunya dengan kondisi demikian, apa yang kita hasilkan, sesuatu apapun yang kita hasilkan bukan hanya trading ya, dalam mengambil keputusan semuanya pasti akan berantakan ya. Nah, jadi begitu pun juga dengan trading ya. Dalam trading itu kalau kita mau membuat satu keputusan, mau buy atau sell, mau stop loss di mana, take profit di mana, kondisi emosi kita harus dalam kondisi yang baik. Jangan sampai kondisinya itu sedang pusing, kondisinya sedang bermasalah, kondisi sedang ribet, kondisi sedang dikejar-kejar sesuatu, diburu-buru, itu hasilnya nggak akan maksimal teman-teman. Jadi trading itu harus santai sehingga teman-teman memiliki pemikiran yang rasional, teman-teman memiliki satu output yang benar-benar jernih ya. Jadi trading itu sekali lagi harus relax. Bahkan Andrew pun kalau trading, Andrew di rumah punya satu ruangan khusus. Kalau bisa jangan ada yang masuk ya, jangan ada yang ganggu dulu, karena Andrew punya ruangan trading khusus kan. Jadi di rumah jangan ada yang masuk, jangan ada yang ganggu, Andrew trading. Nah jadi Andrew punya pikiran jernih. Tapi kalau kita belum ada kok waktu untuk trading, jangan trading. Karena kalau teman-teman trading di waktu yang salah, mood yang salah, hasilnya pasti akan salah. Jadi itu yang teman-teman yang kelima. Nah jadi itu saja yang saya mau sampaikan mengenai cara pengaturan emosi atau mood kita dalam trading ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan dan juga knowledge yang lebih baik lagi dari trading ini ya. Nah buat teman-teman yang mau belajar artikel-artikel lain ya, silakan teman-teman kunjungi website www.profittraining.com. Di situ banyak sekali artikel-artikel gratis. Dan buat teman-teman yang mau belajar lebih detail lagi atau mau konsultasi dengan Andrew, silakan WhatsApp atau Telegram 081599108880. Teman-teman akan bisa tanya-tanya dengan Andrew, ya apapun itu, Andrew akan membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam trading. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya. Salam profits.